Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada fil ilahi salatan kalimatan bidawami mulki alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada fi ilmillahi salatan dari makari ono kalane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pitutune mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada fi ilmillahi wis mestine kamu dongati agama supaya uripe bisa ketata ora nakal ora leno lan neko-neko tumindae ati-ati lan waspada. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada fi ilmillahi salatan wis mestine kamu dosanan budaya supaya kanggo siaring agama pitutune mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada fi ilmillahi salatan kalimatan bidawami mulki alamin. Aduh alayang, aduh alayang, aduh alayang, dadi mata, dadi mata, dadi mata, sembang, sembang,
Aku sempal masa Gioku, Mas Gio terganteng. Mas Gio yang aku sayangi, yang aku cintai direbut sama mbak-mbaknya. Siapa mbak-mbaknya yang rebut Mas Gio? Nah ini, tuh, dasar Mas Gio nggak tahu diri. Aku ini udah cantik, menor, kurang apa sih bro kamu Mas Gio? Kenapa Mas Gio malah milih cewek lain? Mas Gio jawab jujur, Mas Gio pilih aku atau cewek itu? Sempeng ih, pengen tak kruas cewek itu. Siapa yang ngaku? Aku berdandan cantik, paling menor dan menor. Malah sia-sia cowok tercintaku diminta sama cewek lain. Sempeng. Pusing sekali ya. Pagi-pagi nggak ada yang bangunin aku lagi tidur. Aminallah. Wah. Banyak sekali ya. Itu yang di pojok ya, mana. Yang paling belakang dekat sama sakannya apa itu? Siapa namanya? Itu seleraku sekali ya. Mau nggak aku jadiin istri tua? Pokoknya kalau mau, aku jamin bahagia dunia akhirat ya. Ini udah habis. Aduh pusing. Mbak-mbaknya yang cinta sama aku tolong beliin minumnya lagi. Anin mana Anin? Katanya Anin mengagumi kegantengan saya. Tolong Anin, beliin mamasmu yang ganteng ini minuman di pojok sana. Pusing kepala saya. Ini siapa ini? Mukanya seperti celurut talent.
Lurut apa manusia ini? Curut. Cantik apa jelek ini? Jelek. Mirip siapa? Dikron. Mirip Anin. Ini mirip pelakor ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Didi. Ih, Didi aku harus mandi 7 kembang nih. Dipegang-pegang sama barongsai. Padahal aku lagi sebel sama Mas Gio. Sudah nggak tahu diri, menyakiti perasaanku yang paling dalam, ya Allah. Malah ketemu sama makhluk seperti ini, jelek Cici aku ini tahu nggak, ini orang yang jeleknya luar biasa. Udah jelek mukanya, jelek akhlaknya, dasar ahli neraka gitu. Mabuk kamu ya, tak keprok dasmu. Jangan suka menghakimi orang lain. Tadi kamu bilang apa? Aku jelek mukanya, jelek akhlaknya. Emangnya kamu gak sadar diri, Sumini? Aku sadar diri gimana? Aku ini kan udah paling cantik, akhlakku juga paling baik. Meskipun aku disakiti sama Mas Gio direbut sama pelakor. Pelakor itu apa? Pencuri laki orang. Tapi aku ini gak pernah dendam, gak pernah marah. Aku pasrahin aja Mas Gio biar jadi milik pelakor itu. Kamu itu harus ngaca. Kamu itu udah jelek mukanya, bau, gak pernah mandi, suka mabok-mabokan. Kamu itu dasar orang yang paling jelek di dunia ini. Kamu nanti akan masuk neraka, tahu? Masuk neraka, disiram mukanya pakai api neraka sama malaikat. Mau kamu? Kamu bilang aku ini ahli neraka. Aku ini memang suka mabuk-mabukan, mukanya jelek. Tapi saya suka beramal, tahu? Saya suka ngasih sedekah ke fakir miskin, suka membantu orang-orang yang di jalan, yang lagi ngamen, tak tung, tak kasih uang 10.000. Suka bantu orang yang tidak punya rumah, suka bangun masjid. Pokoknya yang penting aku ini sudah berbuat baik di mata manusia. Jadi jangan salah saya, jangan ngira saya, jangan nuduh saya nanti ahli neraka. Emangnya kalau sudah berbuat baik untuk orang lain, suka sedekah, suka berbagi uang ke orang di jalanan, terus itu sudah menjamin kamu masuk surga gitu, kamu nggak masuk neraka gitu, menjamin kamu itu selamat di akhirat gitu. Sadar diri, bawa. Inilah contoh ahli neraka sesungguhnya. Dia punya kejelekan tapi tidak pernah melihat kejelekannya sendiri.
Dia hanya melihat kejelekan orang lain. Dia diciptakan sama Allah seperti wujud laki-laki, tetapi dia dandan seperti perempuan, seolah-olah dia perempuan. Apakah itu baik di mata Allah? Makanya Abah Kiai Miftah Maulana Habibur Rahman pernah berpesan, jangan menghina pendosa seolah-olah tidak pernah berbuat dosa. Eling itu sumini. Ingatan cuma itu doang, tapi nggak pernah praktekin untuk diri sendiri kan? Cuma buat dalil doang. Dasar cuy. Ya, aku yakin kalau sekarang saya masih jelek, masih suka mabuk-mabukan, besok bisa menjadi orang yang soleh, bisa menjadi kiai besar saya. Nggak pantas, nggak pantas, nggak pantas. Masa ada kiai kayak modelan kayak gini. Ini modelan untuk jadiin bara api neraka baru pantas. Dasar sebel. Ya Allah. Sebel banget aku hari ini. Sudah sakit hati karena ditinggal Mas Gio. Sekarang ketemu sama makhluk seperti ini. Ya Allah. Menderitanya aku. Dila. Masa mirip Dila. Irdikron. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana, enak tok, mantep tok, tak gendong kemana-mana. Aduh, capek sekali. Nang, medak nang, mudunnya nang, Simbah capek. Mbah. Tak sok. Jadi lalen. Mbah, ayo Mbah, kita jalan-jalan lagi. Bonang pengen digendong lagi Mbah, ayo Mbah. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana, enak toh, mantep toh, tak gendong. Udah ya nang, Simbahnya capek. Simbah kan sudah tua, masa Simbah disuruh jalan-jalan gendong kamu terus nang? Kamu kan udah besar nang. Tapi bonangnya masih pengen jalan-jalan loh Mbah. Tolong Mbah jalan-jalan lagi Mbah. Udah nang, ganti minta apa aja, nanti Simbah akan turuti nang. Tapi jangan gendong terus ya nang. Ya udah Mbah, Bonang pengennya neneng Mbah. Apa? Neneng? Neneng siapa nang? Neneng siapa? Neneng Habror mau nang? Mbah, masa aku disuruh nenen Habror sih Mbah. Kalau nih yang di belakang
bonang itu boleh nggak Mbah? Oh, maksud bonang nenen sapinya Pak Agus. Mau Mbah, pokoknya bonang pengen nenen Mbah. Ya, malu-maluin. Nih, tanya sama Mas Agatha ini. Mas Agatha masih nenen apa enggak ini? Oh, Mas Agatha itu sudah enggak nenen, Nang. Masa bonang udah gede mau nen. Mbak-mbaknya ada yang masih nenen apa enggak? Tuh, mbak-mbaknya juga enggak ada yang nenen, Nang. Mbah ya udah nggak usah nenen. Tapi bonang pengen sunat Mbah. Sunat. Iya Mbah, kan teman-teman bonang sudah pada sunat semua Mbah. Itu Mas. Setanda. Oh, Mas Ziko belum tapi Mbah. Mas Ziko katanya malah masih ngopel loh Mbah. Tapi Mbah, bonang pengen cepet disunat Mbah biar cepet gede, nanti biar bisa punya pacar Mbah. Apa hubungannya sudah sunat punya pacar, Nang? Katanya Gio, kalau sudah sunat bisa pacaran Mbah. Kan aku pengen ya Mbah pacaran sama Neng Gresila. Astagfirullah, Nang. Masih kecil cita-citanya kok jelek sekali, Nang. Mau sunat itu jangan cita-citanya karena pengen cepet pacaran, tapi biar nanti sholatnya, puasanya, ibadah-ibadah kepada Allah nanti bisa lebih sempurna, Nang. Jangan malah pengen sunat biar bisa pacaran sama Gresila. Nggak boleh ya, Nang. Sepel sih Mbah. Katanya tadi mau nurutin semua keinginan bonang Mbah. Iya, tapi yang masuk akal dan itu baik untuk kedepannya, Nang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi ngantuk ya? Kalau ada salam nggak pernah jadi jawab. Ngantuk? Wayangan lagi. Sekarang wayangnya wayang orang. Zik, pakai zik. Agatha pakai gara. Imut Agatha. Dikran. Bapak ulangi sekali lagi salamnya biar jawabnya pada kompak mendapatkan berkah semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belum kompak, mbak-mbaknya masih terkesima dengan bawok saya ini. Nanti yang tidak jawab salam tak jadikan istrinya bawok nanti ya. Coba pernah tepuk anak soleh? Gimana? Tepuk anak soleh.
Oke, kita ajarin satu tepukan lagi. Ya, tepuk anak hebat. Ya. Gimana caranya? Ya, dengarkan ya, nanti diikuti setelah hafal. Tepuk anak hebat. Aku anak hebat, rajin ngaji, rajin sholat setiap hari, selalu semangat. Hore, ya bisa. Kurang leluasa. Boleh kembali ke tempat ngaji. Ulangi ya. Tadi gimana tepukannya? Tepuk anak hebat. Aku anak hebat, rajin ngaji, mas-masnya ini udah ikut ini tadi. Yang hadro harus lebih semangat ini. Nah, boleh pakai alat hadronya. Ya. Tepuk. Pas hore, hore gitu ya. Nah. Ulangi, tepuk anak hebat. Aku anak hebat, rajin ngaji, rajin sholat setiap hari, selalu semangat. Hore. Baru kelihatan semangatnya. Sekarang jawab salamnya. Nah, seperti yang Bapak sering sampaikan, ada 3 yang tidak wajib jawab salam. Yang pertama, orang yang sedang tertidur. Yang kedua, orang yang sudah mati. Yang ketiga, nah, orang apakah? Nah, orang gila. Siapakah? Yang mendengar salam tidak mau jawab Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah ala nikmatil hidayah, alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam, wa alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus Abah Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman beserta Ibunda Hajah Dewi Astuti serta keluarga beliau yang kita sayangi, kita hormati, kita takdiri, kepada Kepala Madrasah Aliyah dan Kepala Madrasah Sanawiyah Bapak Aris Rohmanto MPD dan Bapak Eko S. Hum yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru, Dewan Pengajar Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah yang kami hormati, anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang insya Allah pada hari ini selalu dalam keadaan berbahagia. Amin Allahumma. Pertama dan yang paling utama, Bapak di sini ingin mengajak anak-anak semua dan semua yang hadir di Joglo Saka Aji yang dirahmati Allah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab Ziko walaupun badannya kecil
otaknya juga kecil. Ziko walaupun badannya kecil, tapi Allah anugerahi dia mata yang bisa untuk memandang cantiknya wajah mbak-mbaknya. Dianugerahi dua hidung, dianugerahi hidung dengan 2 lubang yang alhamdulillah pada pagi hari ini bisa ambekan Zik, bisa nafas, alhamdulillah. Allah juga anugerahkan mbak-mbaknya dengan 2 kaki yang alhamdulillah ya pada pagi hari ini bisa melangkah ke joglo ini dengan 2 kakinya. Tidak ada yang ditandu atau masuk ke rendah. Alhamdulillah. Semua itu karena apa? Semua itu karena rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya, bentuk kasih sayangnya yaitu dilimpahkan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan pada hari ini ya. Tapi banyak saya perhatikan tadi kelas 3 MA itu ada muka-muka yang tidak saya temukan. Berarti dia mendapatkan rahmat, masih sehat pada hari ini ya, masih bisa bangun pada hari ini, tapi dia tidak mendapatkan hidayah pada hari ini karena tidak berangkat di acara Isra Mi'raj pada pagi hari ini. Maka yang sudah hadir di sini, mari kita syukuri atas rahmat, taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah limpahkan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara terus-terus untuk mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ikuti yang bisa. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah, kau jadikan kami manusia yang hidup di alam dunia. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Gampang tidak? Bersyukur kepada Allah itu gampang atau tidak? Cukup dengan mengucapkan alhamdulillah sudah termasuk rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada kita semua, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa kira-kira artinya, Mas Bobet? Artinya Allah ini berjanji ya untuk kita semua, untuk yang mendengar ayat Allah, yang mendengar firman Allah, bahwa Allah akan menambahkan nikmat bagi siapa saja yang pandai bersyukur. Jadi Mas Anan ya, kalau dia pengen ditambahin nikmat, dia bisa dengan cara bersyukur. Tapi kalau Mas Anan tidak mau bersyukur, berarti dia milih yaitu azab Allah yang pedih. Ancamannya azab Allah yang pedih. Azab itu berarti harus nunggu di akhirat dulu. Tidak. Bisa saja hidupnya makin susah. Sekolahnya tidak pintar. Maka Bapak di sini ingin mengajak semuanya, marilah senantiasa kita untuk pandai-pandai bersyukur. Yang kedua kalinya, Bapak juga ingin mengajak anak-anak semua untuk senantiasa bersolawat kepada Baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mau secantik apapun Mbak Dona, mau secantik apapun Mbak Bella, atau mau sepinter apapun Mbak Anisatun, atau sekaya apapun seperti Mas Habror, kecantikannya, kepandaiannya, kekayaannya, dan semua yang dia miliki di dunia ini
tidak bisa menyelamatkannya di akhirat nanti. Kita tetap butuh yang namanya penolong atau syafaat pertolong. Siapa yang bisa memberikan pertolongan untuk kita? Nabimu. Yang bisa memberikan syafaat untuk kita yaitu Nabimu. Maka setiap kali ada pengajian, ada dakwah, ada ceramah, ada tausiah, ada kultur, pasti mengajak untuk senantiasa berselawat kepada kanjeng Nabimu. Coba selawat, benda keterangan tuh. Mana ini? Wow. Haturannya mana haturnya? Wow. Bareng-bareng saja. Ini sambil nunggu tim haturannya. Allahumma sholli wa sallim. Ayo do sholawatan tinimbang padha kunjingan, buang dosa, buang penyakit, badan sehat uripe tertib. Buang dosa, buang penyakit, badan sehat uripe tertib. Atine ayam, pikirane dadi tentrem, sholawat marang Nabi, urip selamat tepane mati. Sholawat marang Nabi, entuk syafaat besok yen mati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaina wa amilati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Bismillah, alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, Mbak. Yang jawab hoi malah Dani. Mbak. Mas. Mbak Baik kalah sama Mas Maya. Ulangi. Mbak. Mas. Mas, Mbak. Mbak, Mas, dalam hidup ini ya, manusia itu sedang mengalami yang namanya 3 dimensi. Apa saja 3 dimensi itu? Beb, manusia di dunia ini mengalami 3 dimensi. Apa saja, Beb? Apa, Beb? Dimensi manusia, dimensi goib, dimensi akhirat, kata goib. Jadi pada pagi hari ini Bapak ingin menyampaikan terkait dengan hikmah daripada Isra Mi'raj. Tapi karena Bapak yakin anak-anak ini sudah sering mendengar kisah-kisah Isra Mi'raj dari guru SKI ya, dari Pak Furqon atau Pak Budi. Jadi Bapak ingin menyampaikan dari hal yang lain karena takutnya apa? Nanti kalau Bapak cerita tentang Isra Mi'raj, tahu nggak Isra Mi'raj itu apa? Isra Mi'raj itu ya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil
Isra Mi'raj itu ya, Isra Mi'raj itu adalah perjalanannya hamba yang kita sebut dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kemudian dinaikkan ke mana? Nah, Isra itu kalau dari statusnya bunda atau statusnya abah atau yang guru-guru juga bikin status, Isra itu adalah perjalanan, sedangkan Mi'raj itu adalah naik. Maksudnya naik adalah kita mencoba meningkatkan atau menaikkan derajat kita. Nah, Isra-nya Nabi Muhammad itu ya ceritanya itu dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan oleh Allah yaitu dari Masjidil Aqsa ke langit pertama. Di langit pertama katanya Nabi Muhammad itu ketemu sama Nabi terdahulu. Siapa nabinya yang diketemui Nabi Muhammad di langit pertama? Nabi Adam alaihi. Di langit kedua Nabi Muhammad ketemu sama siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga Nabi Muhammad ketemu sama siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat Nabi Muhammad ketemu sama siapa? Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima Nabi Muhammad ketemu sama siapa? Nabi Harun. Di langit keenam Nabi Muhammad ketemu sama siapa? Nabi Musa. Di langit ke-7 Nabi Muhammad ketemu sama siapa? Nabi pasti di hati anak-anak bakal bilang, Allah wes sudah pernah dengar, sudah pernah diceritain. Jadi kalau Bapak cerita terkait dengan Isra Mi'raj itu, pasti anak-anak yang sudah pernah mendengar dalam hati, Allah bosen nih mau diceritain itu. Sambil pengajian Isra Mi'raj ceritanya kayak gue orang naliane Pak. Mas masih luwe tambah bosen. Allah sing cerita yo urung tau ngalami. Apa temenan apa ora sing cerita ya ora yakin 100% karena tidak melihatnya dengan sendiri. Nah, tapi anak-anak percaya nggak dengan kisah adanya perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ya, dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke langit 7, itu cuma tidak lebih dari sepertiga malam. Percaya enggak? Kenapa percaya? Numpak buruk? Percaya karena kita sudah sering ditanami akidah terkait dengan cerita itu. Tapi bagi orang yang di luar sana pasti akan sulit untuk menerima. Masa sih? Ya, kalau zaman dulu makanya Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lain itu tidak percaya. Kenapa? Zaman dulu kalau dari Mekah sampai ke Palestina yang ada Masjidil Aqsa itu harus 3 bulan pakai unta. Kalau pakai kuda 1 bulan itu cuma dari Mekah sampai ke Palestinanya. Nanti dari Palestina ke Mekah itu cukup apa? Harus dengan 1 pakai kuda, ya kan? Nah, andaikan Isra Mi'raj itu terjadinya pada saat ini. Saat ini udah ada pesawat. Kalau misalnya Graciela bilang, saya ini dari Jakarta. Nah, gue dari Jakarta, cuma 1,5 jam sampai, kan? Percaya nggak? Percaya karena sudah ada pesawat. Tapi di zaman dulu belum ada pesawat. Nah, makanya terkait Isra Mi'raj ini kalau kita pahami bukan hanya sekedar akal doang. Ya. Apakah Isra Mi'raj ini tidak masuk akal? Masuk akal enggak? Masuk. Cuma otak kita pada saat itu masih terlalu kecil. Sebenarnya masuk akal.
contoh kita gambarkan kalau Isra Mi'raj itu ya, Mas Gio pulangnya kemana Gio? Mana Gio tadi? Gio pulangnya kemana Gio? Gio pulangnya kemana? Rumahnya mana? Palembang. Wong kita Galung. Orang Jambi. Nah, Mas Gio pulang dari sini nanti habis Jumatan jam 1 pulang ke Jambi. Kalau naik pesawat kira-kira berapa jam? 2. Berarti sampai sana jam 3. Jam 3 setelah sampai sana, oh ada yang ketinggalan. Ada kenangan yang aku tidak bawa. Oh. Ada yang ketinggalan di Jogja, dia balik lagi ke Jogja. Jam 4 dia dari Jambi ke Jogja lagi. Sampai sini jam berapa? Jam 5, 4, 5, 6. Jam 6 sampai Jogja lagi. Ternyata dia tidak sadar. Ya, ketika dia berjalan dari Jogja ke Jambi, dari Jambi ke Jogja, ya, di dalam sakunya si Gio itu ada seekor semut. Nah, seekor semut ini setelah sampai ke asrama putra, dia turun. Kemudian dia cerita sama teman-temannya. Teman-temanku semut, tahu nggak? Aku ini hari ini habis jalan-jalan loh. Jalan-jalan dari mana? Jalan-jalan dari Jambi. Masa sih? Tadi pagi kamu kan pas lagi ada pengajian Isra Mi'raj, kita bareng-bareng ya makan cemilan MBG. Kok kamu sekarang malam mari-mari sudah sampai sini lagi? Masa sih? Kira-kira semut ini dengar cerita dari semutnya yang katanya jalan-jalan dari Jambi hanya beberapa jam, kira-kira percaya enggak semutnya? Nggak percaya. Kalau menurut akalnya semut, kan kakinya semut kecil, lebih kecil daripada kakinya Ziko, lebih kecil daripada kakinya Jimli. Masa cuma beberapa jam sudah sampai ke Jogja lagi. Makanya sebenarnya Isra Mi'raj ini masuk ke dalam akal, cuma akalnya yang kurang besar. Nah, Mbak, Mas, ya, manusia hidup di dunia ini, tadi kata Gobet itu ada 3 dimensi. Kata Gobet, dimensi manusia, dimensi goib, sama dimensi akhirat. Bener apa salah? Salah apa bener? Jadi manusia hidup di dunia ini itu mengalami yang namanya 3 dimensi. Dimensi masa lalu, dimensi masa kini, dan dimensi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kita coba lihat ayat Al-Isra itu, ya. Surah Isra itu terkait dengan apa? Isra Mi'raj itu peristiwa kapan? Ayo. Isra Mi'raj itu peristiwa kapan? Dulu, berarti masalah lalu. Kalau kita mengalami 3 dimensi, yaitu masa lalu atau kenangan, masa sekarang atau kenyataan, dan masa depan atau impian, maka bagi kita yang paling baik, orang yang paling baik adalah yang bisa mengambil pelajaran dari masa lalu atau kenangan, ya, mempersiapkan atau menjalani hidup yang sekarang dengan baik, dan merencanakan impian yang paling baik. Nah, makanya pada pagi hari ini, ya, kita diajak untuk pengajian Isra Mi'raj. Ini tidak hanya untuk sekedar kita memperingati hari ulang tahun sholat, tidak. Nah, makanya Abah itu tadi punya quotes di FB atau IG, ya. Collecting experience is important. Collecting experience is more important than collecting things. Mengumpulkan pengalaman, ya, itu lebih penting daripada mengumpulkan
barang. Maksudnya apa? Dari sejarah Isra Mi'raj ini kita harusnya belajar bahwa kita mengalami 3 dimensi tadi, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kita bisa belajar daripada pengalaman yang kita lalui di masa lalu. Dengan pelajaran di masa lalu itu kita bisa melaksanakan atau bisa menjalani masa sekarang dengan yang paling baik, dan kita merencanakan impian kita, cita-cita kita yang paling baik. Ini enggak nyawab, ini enggak baik ini. Mbak, saya tanya, kalian pengen enggak hidupnya nanti, masa depan kalian nanti lebih baik dari sekarang? Kalian pengen enggak besok cita-cita atau impian kalian lebih baik dari sekarang? Apa lebih pengen enggak kalau besok ya masa depan kalian lebih susah daripada sekarang? Mau tidak kalau besok cita-cita kalian tidak terwujud? Nah, makanya mari kita pelajari bahwasanya sejarah daripada Isra Mi'raj ini bukan hanya sekedar untuk kita memperingati, tidak hanya untuk kita mengingat, tetapi kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran daripada adanya Isra Mi'raj. Kalau dulu kita ini kurang rajin, maka kita evaluasi pada saat ini. Dulu kita yang udah rajin, hasilnya bagus atau jelek? Kemarin nih contoh aja, kemarin yang TKA, yang MA, sudah TKA toh? Kalian udah lihat nilainya? Kira-kira ketika introspeksi daripada nilai itu kalian ngerasa enggak? Oh iya ya, saya pas belajar itu enggak serius gitu. Atau sudah merasa, wah, saya nilainya memang bagusnya segini nih. Saya enggak mau terlalu bagus. Nanti saya sombong gitu. Iya enggak? Kayak gitu. Nah, ini mas-masnya juga nanti yang kelas 1 ya. Selama pelajaran di kelas, introspeksi, evaluasi, apakah saya itu masa lalunya ya, masa lalunya itu baik, rajin, disiplin atau tidak? Kalau misalnya kalian mendapati, oh misalnya Ziko, iya ya, saya ini kalau jam-jam sekolah saya adanya di tidur, nanti pulang sekolah semangat kusalan, ya kan? Terus nilainya jelek. Kira-kira kedepannya Ziko rencanainnya lebih malas apa lebih rajin biar nilainya bagus? Lebih rajin. Nah, dari 3 dimensi ini tadi, ya, masa lalu atau kenangan, masa sekarang atau kenyataan, dan masa depan atau impian ini, ya, orang yang paling beruntung itu kata Nabi Muhammad siapa? Orang yang paling beruntung kata Nabi Muhammad itu siapa? Nah, ini nanti bisa ditanyakan ke ustadznya ya. Jadi di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, arba'atun man uktiyahuna faqad uktiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 hal. Ini nih, dilihat apakah sifat salsabila sifat, apakah dona, apakah dela itu termasuk orang yang masuk ke dalam golongan orang yang paling beruntung setelah melewati 3 dimensi tadi. Arba'atun man uktiyahuna faqad uktiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 hal. Barang siapa yang Allah karuniai 4 ini, maka sungguh dia telah dikaruniai kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.
Apa saja kira-kira? Kira-kira salsabila dapat enggak ini? Termasuk atau tidak ini? Cius. Kira-kira Salma termasuk orang yang dapat ini apa enggak kira-kira? Kira-kira Faden termasuk orang yang dapat ini apa tidak? Yang pertama yaitu adalah Kolban Syakiron. Apa itu? Kolban Syakiron artinya orang yang hatinya pandai bersyukur. Kalian termasuk orang-orang yang walisan dan zakiro itu yang kalian masing-masing, ya. Jangan bilang, itu Dona tuh, Dona teman saya, teman kelas saya itu ndak pandai berzikir. Dia sukanya miso. Enggak, yang bisa untuk menilai kita termasuk orang yang beruntung karena lisan yang pandai berzikir atau tidak adalah diri kita masing. Nggak usah saling nuding. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga apa Mas? Orang yang termasuk dikasih kebaikan dunia dan akhirat. Apa? Wabadanan ala balai sobiron. Artinya Bal mana Iqbal? Wabadanan ala balai sobiron artinya orang yang sabar, orang yang dapat kebaikan dunia dan akhirat adalah wabadanan ala balai sobiron, yaitu ketika badannya, jasadnya disakitin, merasa sakit, mendapatkan ujian, mendapatkan kesusahan, dia bisa Nah, kalian nanti bisa nilai diri kalian sendiri. Apakah kalian termasuk badannya itu pandai sabar atau enggak? Ya. Kakinya kesandung, jempolnya berdarah. Kira-kira kalian bisa sabar atau enggak? Aldila yang pengen peringkatnya 1, ternyata peringkatnya cuma 2 di kelas, sabar atau tidak? Ziko yang suka sama Mbak Irma misalnya, tapi Mbak Irmanya suka sama Dio, bisa sabar atau tidak? Yang bisa menilai kita sabar atau tidak adalah diri kita masing. Yang keempat atau yang terakhir, nah ini kayaknya masih jauh ya, tapi ini perlu disampaikan, yaitu wazaujatan solehatan, yaitu dikaruniai istri yang soleh. Zaki kira-kira pengen wazaujatan solehatan tidak? Jadi yang suka sama Zaki, ya, yang sekarang suka sama Mas Zaki, siap-siap biar dipilih sama Zaki itu jadi wanita yang solehah. Sultan, nanti kalau nikah pengen istri yang solehah apa solehot? Solehah. Maka yang suka sama Sultan siap-siap jadi wanita solehah. Solehot. Nah itu, jadi ketika kita mengalami 3 dimensi, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang atau impian, maka semoga kita menjadi orang-orang yang termasuk dari 4 golongan tadi, ya, yang mendapatkan qalban. Apa tadi yang pertama? Qalban syakiron wa lisanan wa badanan ala balai sobiron. Terus yang keempat, wa zaujatan solehah. Mungkin adik-adik, anak-anak semua, bapak ibu guru, mohon maaf, hanya ini yang bisa bapak sampaikan. Pastinya banyak kekurangan. Sebenarnya
Bapak ada sedikit kebingungan dari tadi malam, bukan tadi malam, kemarin sore. Saya itu cari referensi ini kalau ngaji di depannya anak-anak sendiri, ya, anak-anak madrasah orang haji, materinya apa? Makanya sempat tadi malam habis sholat maghrib saya itu dihubungi sama Mas Lurah Galang. Pak, malam ini jenengan selo mboten? Ya selo, tak bilang selo kan, paling cuma sholat, yasinan, tahlilan, terus isya, udah kan, nggak ada kerjaan lain. Bisa nggak Pak ngisi untuk acara Isra Mi'raj, anak-anak mau selawatan terus jenengan ya? Gel, astagfirullah, gel. Jadi itu ya, jadi yang jadi motivasi kenapa saya mau, yang pertama adalah saya pengen share atau berbagi tentang rasa senang atau rasa suka terhadap budaya. Nah, tadi sudah lihat wayang ya. Nah, kurang lebih wayangnya Pak Ngilman ya cuma seperti itu, cuma wayang guyonan. Kalau pengen belajar lihat wayang yang benar-benar wayang, biasanya di pondok nanti ada sering acara wayangan. Selamat. Kalau yang wayang golek yang sering di pondok ini biasanya dari putranya Ki Entus. Nah, ini termasuk salah satu wayang yang saya dikasih kenang-kenangan sama putranya Ki Entus, yaitu biasanya sering ikut pengajian di sini. Namanya Mas Haryo Entus Susmono. Nah, itu. Semoga dari apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini, yang ngalor ngidul nggak jelas, ada manfaat yang bisa kita ambil, ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.